Pergantian Tahun Baru Islam menjadi momen pelestarian beberapa tradisi di Jawa. Salah satunya ialah ruatan Murwokolo. Dalam tradisi ini, jiwa manusia dibersihkan dari segala nasib, sial, dan kemalangan yang dipercayai menempel sejak tahun-tahun sebelumnya. Di kota Probolinggo, Sanggar Mardi Budoyo memanggungkan ruatan Murwokolo pada Senin 1 Agustus 2022, masih dalam momen Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Ada pagelaran wayang dengan dalang Ki Sugianto asal Malang. Senin pagi Ki Sugianto bercerita pada Tada Today TV sinopsis wayang ruatan Murwokolo. Pria berpakaian beskap putih dipadu belangkon dan jarik yang terlihat senada itu mengatakan, ruatan Murwokolo sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Wayang ruatan Murwokala yang digelar di panggung di depan Sanggar Mardi Budoyo di Jalan Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kota Probolinggo itu dipenuhi perangkat gamelan lengkap. Ada juga 3 sinden yang mengiringi dalang Sugianto saat menampilkan wayangnya. Konon ada kepercayaan di mana jiwa manusia ditempeli hal-hal yang membuat hidupnya tidak beruntung. Maka jiwa itu harus diruat agar terjauhi dari kemalangan nasib sepanjang hidupnya. Ruatan ini sebagai bentuk ikhtiar atau usaha agar terbebas dari malapetaka. Di Sanggar Mardi Budoyo ada 12 kepala keluarga atau kakak yang terdiri dari 33 anak. Tradisi Jawa menyebutnya sebagai anak Sukerta yang harus diruat. Adapun anak yang menjalankan ruatan ini dianggap memiliki nasib malang. Biasanya anak seperti itu lahir di siang hari atau dalam tradisi Jawa disebut ing tengah wayah beduk. Kemudian anak yang ciri fisiknya tidak seperti pada umumnya, bahkan anak yang sakit-sakitan. Tak hanya itu, anak yang melangkahi atau menyalahi tradisi dan adat Jawa yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual juga harus diruat. Terakhir, anak dengan jenis kelamin satu-satunya dalam persaudaraan. Wayang ruatan Murwokolo mengisahkan seorang anak yang memiliki sukerta atau nasib malang selama hidupnya. Anak yang memiliki sukerta atau nasib-nasib apes menjadi mangsa seorang raksasa besar bernama Buto Gede Batara Kala. Sosok Batara Kala menjadi pemangsa Sukerta, sifat buruk yang Batara Kala miliki sebab turun dari ayah ibunya, yakni Batara Guru atau Dewa Siwa dan Dewi Uma. Kisahnya, mereka berjalan di tepi-tepi laut. Dewa Siwa yang terkesima dan jatuh cinta pada Dewi Uma mengajaknya berhubungan badan, namun Dewi Uma menolak. Meski demikian, air mani Dewa Siwa sudah jatuh ke laut. Atas kekuatan dewa, air mani itu membentuk seorang anak yang jelek rupanya dan sifatnya. Itu yang kemudian disebut ada benih kejahatan dalam diri Batara Kala, atau juga disebut benih ulong atau niat jahat. Ia lahir di tengah laut dan menjadi sosok raksasa. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Batara Kala diketahui oleh Batara Narada, sehingga Batara Kala diminta menghadap Dewa Siwa. Melihat itu, Dewa Siwa terkejut akan apa yang dilihatnya. Ia mencari-cari solusi atas kesalahan yang dibuatnya di masa lalu. Akhirnya Dewa Siwa meminta Batara Kala hanya boleh memakan anak dengan nasib buruk sepanjang hidupnya. Ia tidak diperbolehkan untuk memakan manusia sembarangan. Mendengar titah ayahnya itu, Batara Kala kemudian menurut. Dalang Ki Sugianto menjelaskan, ini merupakan hal yang menjadi kesadaran diri bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna, maka menjadi kesalahan apabila manusia memiliki sifat yang meninggi. Ki Sugianto kemudian melanjutkan cerita Murwokolo. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang lahirnya di siang hari sedang mencari 7 mata air untuk mandi. Anak ini merupakan anak janda yang dipercaya memiliki nasib buruk. Murwokala yang tak tahan akan rasa laparnya, kemudian memintanya untuk menyerahkan diri. Kedua anak itu pun ketakutan. Mereka melarikan diri sembari membawa 7 mata air yang telah mereka dapatkan. Aksi kejar-kejaran berlangsung lama. Batara Kala sampai beberapa kali jatuh tersungkur.
baik di sebuah lubang galian manusia, bahkan tersandung beberapa alat dapur yang berserakan di halaman belakang rumah masyarakat. Menurut Dalang Sugianto, ini memiliki pesan agar setiap manusia bisa membereskan setiap pekerjaan dengan selesai, agar tak ada hal yang menimpa orang lainnya. Karena geram, Bathara Kala akhirnya bersumpah, barang siapa yang tidak menyelesaikan pekerjaannya akan memiliki nasib buruk bagi anak-anaknya. Pada saat terjatuh, Bathara Kala ternyata kehilangan jejak anak itu. Namun pada saat bersamaan, ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Sang istri melempar benda ke muka suaminya. Melihat itu, Bathara Kala ingin menerkam si suami karena menurutnya sosok suami itu memiliki nasib buruk. Niat Bathara Kala dihentikan oleh seseorang dengan mengatakan, "Aku akan meruat anak itu. Aku akan menghapus segala bentuk sukerta dalam dirinya, sehingga kamu tidak bisa memangsanya." Mendengar itu, Bathara Kala meminta pergantian seperti sesaji dan beberapa hal yang bisa ia makan. Maka menurut Dalang Sugianto, hal-hal yang disebutkan Bathara Kala harus ada di setiap ruatan Murwakala. Dalang Sugianto menampilkan wayang ruatan Murwakala dengan begitu lihai. Ia memukul tajon di sela-sela memainkan wayangnya. Nah, sebelum anak-anak diruat, rambut mereka harus dipotong beberapa helai. Setelah itu mereka akan diguyur dengan 7 mata air yang bertabur bunga. Penyiraman itu pertama-tama dilakukan oleh dalang sebab anak-anak itu merupakan anak dalang secara simbolis. Dalang Sugianto memandikan anak-anak satu persatu. Menurutnya, imbas dari ruatan ini sangat menakjubkan. Apabila yang bersangkutan percaya dengan hal itu, nantinya anak diruat akan memiliki jiwa baik secara fisik dan psikologis yang sempurna dan terjauhi dari mara bahaya. Kalau wayang itu ada ceritanya, Nggih? Iya. Itu saya sekarang ini mau menampilkan wayang apa? Wayang ruwatan Murwokolo. Apa itu, Bapak? Ruwatan Murwokolo itu menghilangi atau menghilangkan Sukerto. Sukerto itu adalah rintangan, halangan-halangan yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Oke, kalau tokohnya. Tokohnya nanti Bathara Kala dan nanti juga yang diruat itu dari saudara-saudara kita yang merasa ada halangan, ada rintangan. Intinya dari wayang ini ceritanya untuk membersihkan. Iya, membersihkan diri. Membersihkan diri ya. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.